Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan yang telah ambil dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 4 sampai dengan 6. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur pasal 4 ayat 4 sampai dengan 6. Mari kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore ini kita akan belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 10 ayat 8, ayat 10 dan 11. 2 Tawarik pasal 10 ayat 8, 10 dan 11. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. 2 Tawarik pasal 10 ayat 8, 10 dan 11. Kecerobohan dalam memilih nasihat orang akan membuka pintu kepada keruntuhan. Kekasih Kristus, acap kali orang memilih untuk mengikuti nasihat seseorang dan mengabaikan nasihat orang yang lain karena ia tidak memilah di antara keduanya dengan bijaksana. Hanya karena kedekatan relasi atau karena terpukau oleh penampilan diri seseorang, tanpa berpikir panjang ia menuruti nasihat yang bersangkutan. Padahal bisa jadi nasihat yang ia abaikan adalah yang benar, dan nasihat yang ia ikuti akan menjerumuskan dirinya ke dalam persoalan yang lebih besar. Itu sebabnya di dalam memilah dan memilih nasihat yang akan diikuti, kita harus menimbang dengan benar dan memohon tuntunan Tuhan. Kekasih Kristus, kecerobohan dalam memilih nasihat itulah yang dilakukan oleh Rehabeam anak Salomo yang menggantikan ayahnya sebagai raja Israel. Di dalam 2 Tawarik pasal 10 dicatat bahwa ia mengabaikan nasihat yang benar yang diberikan oleh para penasehat ayahnya, yaitu agar ia menuruti permintaan rakyat dalam hal meringankan pajak. Sebaliknya ia justru mengikuti nasihat teman-teman sebayanya, yaitu agar dirinya memperberat pajak yang harus ditanggung oleh rakyat. Kecerobohan ini mengakibatkan rakyatnya memberontak dan kerajaan Israel terpecah menjadi dua.
Hal ini menegaskan bahwa kita tidak boleh bersikap sembrono dalam memilih nasihat yang akan kita ikuti, karena akibatnya dapat bersifat fatal. Kekasih Kristus, biarlah sore hari ini kita belajar dengan apa yang telah firman sampaikan kepada kita. Marilah kita bijak di dalam memilih sebuah nasihat. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Saya melihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Karena dengan punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat daripada Tuhan. Sehingga setiap nasihat yang disampaikan kepada kita, kita bisa menimbang, kita bisa memilah, kita bisa memilih yang benar. Dan kita pergunakan itu untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak memiliki hikmat Tuhan, maka seringkali kita mengambil sebuah keputusan berdasarkan emosionalnya kita. Maka seringkali kita suka mengikuti perkataan-perkataan dari teman-teman kita yang sesungguhnya tidak bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita sendiri harus mawas diri. Kita harus memperhatikan kembali. Teristimewa untuk kita hamba-hamba Tuhan sebagai para gembala, para pemimpin, kita harus berhikmat, kita harus bijaksana. Tidak boleh terburu-buru mengambil sebuah keputusan, tapi biarlah kita bertanya, berseru kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan memimpin, agar pada saat kita mengambil sebuah keputusan, kita tidak berbuat salah. Tuhan memberkati kita semua. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama pada sore malam hari ini. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Pendeta Malanesia, kepada Ibu Ruslina Warfandu, kepada Ibu Yulenatan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati. Yang mengangkat jempol, Tuhan juga memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber dari hikmat yang benar. Kehendak-Mu selalu yang terbaik bagi diri kami. Tidak pernah Engkau menuntun diri kami ke jalan yang sesat, namun selalu membimbing kami kepada kehidupan. Karena sesungguhnya Engkau Maha Tahu dan tidak ada kecurangan di dalam hati-Mu. Oleh karena itu, berikan kepada diri kami kepekaan untuk mengenali tuntunan-Mu, serta hikmat untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang benar, yaitu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di hadapan-Mu kami merendahkan diri kami, dan ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami juga berterima kasih untuk semua orang yang telah Engkau pakai untuk membentuk hidup kami, agar menjadi semakin serupa dengan hati-Mu. Berkatilah semua orang yang telah memberkati diri kami, dan ampunilah mereka yang telah bermaksud buruk terhadap diri kami. Kami percaya rencana-Mu bagi hidup kami sempurna dan tidak akan pernah gagal. Oleh sebab itu kami mempercayakan seluruh hidup kami dalam rancangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih kebenaran firman yang menuntun kami sore hari ini, membuat kami semakin memahami bahwa sesungguhnya hikmat daripada-Mu adalah hikmat yang benar. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami tidak sesat di dalam mengambil sebuah keputusan. Tolong kami pada saat dalam keadaan emosional, janganlah kami membuat satu keputusan, tetapi biarlah Tuhan kami boleh meneduhkan hati kami, meminta damai sejahtera-Mu, meminta hikmat-Mu untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga keputusan yang kami buat tidak keliru. Tuhan memberkati semua hamba-hamba yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu bagi hidup mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan pelihara mereka, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa mereka berjalan terus di dalam kebenaran-Mu ya Allah.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba berdoa juga untuk adik kekasih Norsiana Nitbani yang berada di Jakarta. Hamba bersyukur dan terima kasih pertolongan Tuhan bagi adik kekasih Norsiana. Nambah 1 tahun usia di dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat adik Norsiana semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Engkau ya Allah. Dan biarlah hidupnya boleh menjadi contoh, menjadi teladan sebagai seorang ibu yang takut Tuhan, yang senantiasa mengasuh anak-anak dalam kebenaran, sebagai seorang istri yang menghormati suaminya, yang menjadi seorang istri penolong yang siap untuk menopang suaminya. Biarlah itu terjadi dalam kehidupannya, dan biarlah kasih Tuhan menjadi dasar hidupnya. Tuhan beri dia kesehatan yang terbaik untuk boleh bersyukur selalu kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada adik kekasih Norsiana Nitbani. Terima kasih, berkati suaminya Pak Michael dan ketiga anaknya. Tuhan berkati senantiasa pekerjaan, semua pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa pada sore hari ini untuk Pak Aibekop. Tuhan berkati dalam pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan teristimewa di dalam pelayanan-pelayanan istri dan anak-anak. Dalam semua pelayanan yang dipercayakan kepada beliau, Tuhan berkati sehingga pelayanan yang beliau pimpin boleh berkembang, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan seluruh umat Tuhan, warga Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan tolong berkati kami semuanya. Pimpin bimbing kami dalam kebenaran dari waktu ke waktu, untuk kami hidup mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kami di dalam mengambil sebuah keputusan, kami mohon hikmat-Mu menyertai kami. Biarlah kami boleh mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang yang bertanggung jawab, sehingga nasihat yang kami terima kami pergunakan dengan benar. Pada saat kami mengambil keputusan, kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Sekali lagi hamba berdoa, Tuhan berkati seluruh kehidupan anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian hari-hari ini. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, Tuhan beri hikmat dan kepintaran kepada mereka, sehingga mereka boleh semangat belajar, mereka boleh menggapai nilai-nilai yang terbaik, dan mereka boleh berhasil dalam nama Yesus. Berkati setiap orang tua yang menuntun mereka di dalam belajar secara online ataupun onsite. Tuhan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan benar. Berkati juga para guru-guru mereka ya Allah. Biar guru-guru mereka boleh mendidik mereka dengan takut akan Tuhan, dengan kasih Kristus, sehingga sungguh-sungguh para guru-guru ini juga bertanggung jawab atas fungsi tugas mereka yang dipercayakan kepada mereka dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadi mereka, berkati rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mohon ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa negara kami, teristimewa bagi tanah Papua dan bagi kota Manokwari. Tuhan tolong, biarlah tangan-Mu yang perkasa yang melindungi dan memelihara bangsa negara kami, memelihara tanah Papua dan memelihara kota Manokwari. Kami sungguh sadar kalau bukan Tuhan yang berjaga atas kota kami, maka sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Tuhan tercurah bagi kota kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami buat kasih setia Tuhan kepada kami. Saat ini hamba juga mau berdoa spesial bagi Ibu Yuliana Tan. Hamba mohon kasih Tuhan terus bersama-sama dengan Ibu Yuliana Tan. Biarlah pemeliharaan Tuhan melindungi dia siang dan malam. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Yuliana, Tuhan memberkati. Tuhan pelihara keluar masuk hidupnya. Pagi sampai malam, Tuhan bersama-sama dengan dia. Biarlah penghiburan daripada Tuhan senantiasa ada bersama dengan dia. Kekuatan, kesehatan datang daripada Tuhan menyertai Ibu Yuliana, sehingga Ibu Yuliana boleh tetap tegak berdiri sebagai hamba-Mu
yang senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan dia dari setiap pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami naikkan syukur pada sore malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang telah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati semuanya. Ayo kita terus berseru kepada Tuhan, kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita memperoleh hikmat Tuhan, supaya kita tidak sembarang menerima nasihat-nasihat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi biarlah kita bisa memilah saat setiap orang memberi nasihat kepada kita. Biarlah kita memilih dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga saat kita mengambil keputusan yang kita buat tidak keliru. Tapi biarlah semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Salam MDC.